Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wa lidhifa wa lifada wa listifada wa la sala tamathuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa da'ala ala khair ibtiqa ajillah wa qurbillah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Abi Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi fi kitabihil adhkar. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrarihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan daripada pembacaan kitab azkar yang telah disampaikan kemarin. Kita terus melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ukhtulifa, dan benar-benar dibedakan fi dzalika, apa di dalam itu. Wa faqala, maka kemudian berkata al-imamu, siapa imam, Abul Hasani, yaitu Abul Hasan Al-Wahidiyu, yang berbangsa Wahidi. Qala, berkata Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas, al-muradu, adapun yang dimaksud, yadhkurunallaha, itu berzikir kepada Allah, fi adbaris salawati, dari akhir-akhir salat, wa guduan, dan di waktu pagi, wa asyian, dan di waktu sore, wa fil madaji'i, dan ketika berada di tempat tidur, wa kullama istaiqadha, dan di setiap bangun, siapa man min naumihi, daripada tidurnya man, wa kullama gada, dan setiap keluar, auraha, atau masuk, min manzilihi, daripada rumahnya man, dzakara, berzikir, siapa man Allah, kepada Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah. Dan dari sini kemarin disebutkan bahwasannya ukuran daripada dzakirinallaha katsiran wa dzakirat itu seperti apa sih ukurannya? Apakah yang setiap detiknya itu berzikir kepada Allah? Apa yang setiap jamnya? Apa yang setiap harinya? Atau yang seperti apa? Maka di sini Imam Abul Hasan Al-Wahidi, beliau berpendapat, beliau menukil daripada perkataannya Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Abbas. Kita tambahi sedikit daripada Ibn Abbas. Ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat yang paling banyaklah meriwayatkan hadis, dan beliau juga adalah salah satu sahabat yang paling alim, sampai dijuluki dengan Al-Bahr, yaitu lautan. Kenapa kok dijuluki Al-Bahr? Karena ilmunya beliau itu sangat luas, sampai dijuluki Bahrul Ulum, lautannya ilmu. Ini adalah Sayyidina Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, yang mana Imam Abul Hasan Al-Wahidi, beliau menukil daripada perkataannya Imam Ibn Abbas, yang dimaksud dengan adzakirinallaha katsiran wa dzakirat, yaitu adalah berzikir, ingat kepada Allah di setiap habis selesai melakukan solat, di akhir-akhir daripada selesai melakukan solat, baik itu di waktu pagi maupun di waktu malam, di waktu sore. Dia selalu berzikir kepada Allah. Ketika dia di tempat tidur, dia tetap berzikir kepada Allah. Setiap dia bangun daripada tidurnya, dia berzikir kepada Allah. Dan juga di setiap dia masuk maupun dia keluar daripada rumahnya, dia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Maka dengan ini semua itu bisa, kata Imam Abul Hasan Al-Wahidi, ini bisa
dimasukkan dalam kategori adzakirin Allah katsiran wadzakirat. Wa qala, dan berkata al-mujahidu, siapa mujahid, la yakunu, dan tidak ada atau tidak bisa dikatakan minadzakirina, daripada orang-orang laki-laki yang berzikir Allah kepada Allah, katsiran dalam keadaan banyak, wa dzakirati, dan orang perempuan yang berzikir, hatta sehingga yadzkuru berzikir siapa man Allah kepada Allah, qaiman dalam keadaan berdiri, wa qaidan dan dalam keadaan duduk, wa muttaji'an dan dalam keadaan tidur. Dan tidak bisa, kata Imam Mujahid, dikatakan bahwasanya seseorang itu tidak bisa dikatakan dzakirinallah, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Tidak bisa dikatakan orang yang banyak berzikir kepada Allah sehingga sampai dia berzikir kepada Allah ketika duduk, dia berzikir kepada Allah, ketika berdiri dia berzikir kepada Allah, ketika dia tidur, hendak tidur, bangun tidur, dia selalu berzikir, ingat kepada Allah. Maka ini menurut Mujahid ini sudah bisa dikatakan adzakirin Allah katsiran wadzakirat. Ini menurut Imam Mujahid, berbeda dengan Imam Abul Hasan Al-Wahidi yang tadi. Dan yang ketiga, waqala, dan berkata Ata'un, siapa Imam Ata', man barang siapa shalla yang salat, siapa man as-salawati terhadap salat al-khamsi yang 5, bihuquqiha dengan hak-haknya, dengan hak-haknya salat, fahuwa maka adapun man dakhilun itu orang yang masuk fi qaulillahi ta'ala, di dalam sabdanya, di dalam firmannya Allah Ta'ala yang maha luar siapa Allah, firmannya apa yaitu wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Hadza, adapun ini naqala itu menukil terhadapnya pendapatnya Imam Ata' Al-Wahidi, siapa Imam Wahidi. Dan menurut Imam Wahidi, menurut Imam Ata', nanti seseorang itu bisa dikatakan dzakirinallah katsiran wa dzakirat. Seseorang itu bisa dikatakan orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang yang banyak mengingat kepada Allah di setiap waktunya. Itu adalah menurut beliau, menurut Imam Ata', itu adalah seseorang yang melakukan salat 5 waktu dengan haknya. Haknya semua dilakukan oleh dia. Baik yang sunnah dia melakukan, apalagi yang wajib pasti dilakukan. Dan seseorang yang melakukan sholat 5 waktu itu dengan haknya, maka menurut Imam Ata' di sini itu sudah bisa masuk dalam kategori dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Ini menurut Imam Ata', yang mana pendapat ini itu dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Wahidi yang tadi. Kita teruskan. Wa qad jaa, dan benar-benar datang fil apa kelakuan fi hadisi Abi Sa'idin, di dalam hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri yang berbangsa Al-Khudri radhiyallahu an. Qala, berkata siapa Abi Sa'id Al-Khudri, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aiqadha, jika membangunkan ar-rajulu, siapa seorang laki-laki, ahlahu terhadap keluarganya lah, minal laili, di waktu malam, fa shallaya, kemudian keduanya itu salat, au shallah, atau salat rakaatain terhadap 2 rakaat jami'an, ya semuanya, kutiba, maka ditulis siapa rajul wa ahlahu fidzakirin Allah, di dalam orang laki-laki yang banyak berzikir Allah kepada Allah, katsiran dalam keadaan banyak, wa dzakirati, dan orang perempuan yang banyak juga berzikir kepada Allah. Hadza, adapun ini hadisun, itu hadis masyhurun yang masyhur.
rawa meriwayatkan terhadapnya hadis Abu Daudin siapa Abu Daud, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majahin dan Ibnu Majah fi sunanihim, di dalam sunan-sunannya mereka, di dalam kitab-kitabnya mereka. Dan ada suatu hadis daripada hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kita mengenal daripada Abi Sa'id Al-Khudri, ini adalah salah satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 20 kali perangan. Beliau awal ikut perang yaitu ketika perang Khandaq. Beliau mulailah ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abi Sa'id, yaitu namanya Sa'id bin Sinan Al-Khudri. Apa hadisnya tersebut? Hadisnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam, kemudian dia membangunkan semua keluarganya, membangunkan keluarganya di waktu malam. Untuk apa membangunkannya? Tujuannya si rajul ini membangunkan keluarganya, ahlahu, yaitu adalah untuk sholat 2 rakaat. Untuk sholat 2 rakaat. Maka rajul dan ahlahu, rajul yang membangunkan ini, membangunkan ahlahu, dan ahlahu yang ikut sholat juga, ini itu ditulis baginya mereka berdua itu adalah dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Maka si rajul dan si ahlahu ini termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat kepada Allah. Karena sebab si rajul ini membangunkan ahlahu di waktu malam dan mereka berdua melakukan sholat 2 rakaat. Maka mereka ditulis dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Ini hadis, kata Imam Nawawi, hadis ini adalah hadis yang masyhur. Yang masyhur bagi siapa? Ya bagi seseorang yang mana dia ulama daripada hadis, ataupun seseorang talibul ilm atau semisalnya. Ini hadis sudah masyhur, katanya Imam Nawawi, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, di dalam kitab-kitabnya mereka. Terus wasu'ilah, dan ditanya as-syaikhu, siapa syekh al-imamu, yaitu Imam Abu Amrin, yaitu Abu Amr bin Salahi ibnu Salahi, yaitu putra anak laki-lakinya Salah, rahimah, mudah-mudahan merahmati terhadapnya Abu Amr. Allahu, siapa Allah. Ditanya tentang apa? Anil qadari, daripada kadar, alladzi yang yasiru, menjadi atau dikatakan siapa man bihi dengannya kadar, minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, daripada seseorang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan seorang perempuan. Pernah Syekh Al-Imam Abu Amr bin Salah, beliau itu ditanya tentang bagaimana seseorang, kita ini bisa dikatakan seseorang yang banyak berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Bisa menjadi seseorang yang banyak berzikir kepada Allah, yang banyak mengingat kepada Allah. Maka beliau, Imam Abu Amr bin Salah ini berkata, faqala, maka kemudian berkata siapa? Imam Abu Amr bin Salah, idza wadaba, jika menekuni siapa man alal adzkari, atas dikir-dikir, al ma'thurati, yang sudah dimuliakan, al mutsabbitati, yang telah ditetapkan, sobahan
ketika waktu subuh, wa masa'an dan waktu sore, fil awqati di dalam waktu-waktu, wal ahwali dan keadaan-keadaan, al mukhtalifati yang berbeda, lailan di waktu malam, wa naharon dan di waktu siang. Waya dan adapun azkar itu mubayyinatun itu sudah dijelaskan fi kitabi amalil yaumi di dalam kitab-kitab amal yaum wal lailati dan malam. Karena ada siapa man minadzakirina itu termasuk orang-orang yang banyak berzikir Allah kepada Allah, katsiran dalam keadaan banyak, wa dzakirat dan seseorang perempuan yang juga banyak berzikir kepada Allah. Wallahu dan adapun Allah a'lamu itu lebih mengetahui. Ketika Imam Abu Amr bin Salah ini ditanyakan bagaimana seseorang bisa dikatakan banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, yaitu beliau menjawab, seseorang itu bisa dikatakan dia itu banyak berzikir kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, banyak menyebut kepada Allah, itu ketika dia menekuni terus-menerus melakukan zikir, membaca zikir tersebut terus-menerus, menekuni zikir itu, zikir yang telah dimuliakan di waktu subuh. Di waktu subuh dia menekuni. Seterusnya selamanya dia melakukan membaca itu zikir. Di waktu sore dia juga membaca. Di waktu sore dia membaca, di waktu subuh dia membaca. Maka orang ini sudah bisa dikatakan seseorang yang banyak berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Zikirnya itu sudah disebutkan, telah dibahaslah di dalam kitab Amalil Yaum wal Lailah. Maka seseorang yang sudah menekuni, berusaha untuk terus-menerus berzikir kepada Allah yang telah ditulis, yang telah dibahas, mubayyinatun fi kitabil Amalil Yaum wal Lailah. Maka seseorang yang menekuni dia meskipun ada penghalang, meskipun dia malas, meskipun dia seperti apa, dia tetap membaca dan dia tetap menekuni, mengistiqomahkan, dia tetap mencari istiqomah, maka dia sudah bisa dikatakan seseorang yang dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Ini menurut Imam Abu Amr bin Salah. Tentang itu semua telah selesai. Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Faslun, ini kita memasuki pembahasan atau pembahasan yang baru, pembahasan baru. Faslun, adapun ini itu fasal, ajma'a mengumpulkan al ulama, siapa ulama, ala jawazid dzikri atas bolehnya zikir bil qalbi dengan hati, wal lisani dan dengan lisan, lil muhdithi bagi orang yang hadas, wal junubi dan bagi orang yang junub, wal haidi dan bagi orang yang haid, wan nufasai dan bagi orang yang nifas. Pembahasan ini yaitu seakan-akanlah ada pertanyaan. Gimana seseorang, anggapannya seseorang perempuan yang mana dia ini rajin ibadah, dia selalu menekuni zikirnya, dan ketika itu dia haid, apakah dia masih boleh untuk berzikir kepada Allah? Seakan-akan ini ada pertanyaan seperti itu. Kemudian ulama itu mengumpulkan suatu dalil untuk bagi orang yang junub, bagi orang yang hadas,
bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid dan nifas, ini boleh melakukan dzikir kepada Allah menurut ulama. Baik dzikirnya itu dengan hati maupun dengan lisan. Untuk hati dan lisan ini telah disebutkan oleh teman kita yang kemarin, pembahasan yang kemarin. Bagi orang yang hadas, kita ketika ketika junub, kok kita berzikir kepada Allah, apakah ini boleh? Kita berzikir kepada Allah dalam keadaan junub. Maka dijawab, ini boleh berzikir kepada Allah dalam keadaan junub maupun dalam keadaan hadas. Ini diperbolehkan oleh ulama. Wadzalika, dan adapun itu fit tasbihi, di dalam tasbih, subhanallah, wa tahlili, dan tahlil, yaitu la ilaha illallah, wa tahmidi, dan tahmid, yaitu alhamdulillah, wa takbiri, dan takbir, yaitu Allahu akbar, wa salati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa du'ai, dan doa, wa ghairi dalik, dan selain daripada itu. Dan dzikir yang bagi orang yang hadas maupun junub itu diperbolehkan, baik dzikirnya tersebut itu berupa kalimat tasbih subhanallah, ataupun dzikir tersebut itu berupa tahlil la ilaha illallah, maupun berupa tahmid, takbir, dan berupa sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun kita junub, meskipun kita haid, meskipun perempuan itu, contohnya perempuan itu nifas, haid, nifas, kita junub maupun kita hadas, itu masih tidak apa-apa, masih diperbolehkan untuk berzikir kepada Allah. Dan juga diperbolehkan untuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'ai, dan boleh juga untuk berdoa. Bahwa ini menunjukkan kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada suatu hadis pada hadis lain, yaitu man lam yas'alillah ta'ala yaghdab alih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang mana dia tidak pernah meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Bahkan di sini orang yang junub pun seakan-akan di sini dalam ibarah ini seakan-akan orang yang junub pun masih dihimbau untuk meminta kepada Allah, untuk meminta hajatnya, apa yang ia mau, maka harus meminta wa ghairi dalik, dan selain daripada itu, dari itu semua, seperti dzikir-dzikir yang seperti dzikir yang lain, seperti Wiridul Latif atau Ratibul Haddad atau semisalnya. Itu tidak apa-apa bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid. Walakinna, dan akan tetapi qiraatul Qur'ani, apa membaca Al-Qur'an, haramun, itu haram, alal junubi, atas setiap orang yang junub, wal haidi, dan orang yang haid, wan nufasai, dan bagi orang yang nifas. Kan tetapi kan dikatakan kalau dzikir bagi orang yang junub, bagi orang yang haid, dan bagi orang yang nifas itu tidak boleh. Untuk dzikirnya itu boleh, akan tetapi nanti untuk membaca Al-Qur'annya bagi orang junub, bagi orang haid, dan bagi orang yang nifas itu haram, mutlak haram. Sawaun, baik qira'a membaca siapa junub wal haid wan nifas, qalilan itu sedikit, au kathiron atau banyak.
hatta ba'da ayatin, meskipun hanya sebagian daripada ayat. Baik membacanya itu sedikit maupun banyak, maka tetap itu hukumnya haram bagi orang yang junub, nifas, dan bagi orang yang haid. Hukum membaca Al-Qur'annya itu haram. Bahkan membaca sebagian daripada ayat, sebagian ayat, ini juga keharamannya itu sama, haram, mutlak haram bagi orang yang junub, orang yang haid, dan orang yang nifas. Seperti contoh, innalladzina kafaru sawaun, maka ini kan sebagian daripada ayat. Ini bagi orang yang junub, bagi orang yang nifas, bagi orang yang haid, ini hukumnya haram secara mutlak, haram untuk membaca Al-Qur'annya. Sedangkan berzikir nanti beda, berzikirnya itu boleh. Wa yajuzu, dan boleh, lahum baginya mereka, ijzaul Qur'ani, kalau pemahamannya itu membaca Al-Qur'an ala qalbi, atas hati, min ghairi lafdin, dengan tanpa lafaz. Maka bagi orang yang junub, haid, dan nifas, itu diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan tanpa melafazkan. Gimana caranya? Yaitu membaca di dalam hati. Membacanya di dalam hati. Alif lam mim itu dibaca di dalam hati, murni di dalam hati. Tidak mengeluarkan lafadznya lah. Itu tidak apa-apa bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas, dan bagi orang yang junub. Wa kadzalika, dan itu seperti itu, an-nadharu, adapun memandang, fil mushafi, di dalam mushaf. Untuk membaca Al-Qur'an dengan cara bagi orang yang nifas, haid, atau junub itu kan diperbolehkan apabila membacanya dengan tanpa lafaz dan membaca di dalam hati. Itu hukumnya seperti orang yang haid, nifas, ataupun junub itu memandang mushaf, memandang Al-Qur'an. Meskipun kita hadas, kalau cuma memandang, ya gak apa-apa, gak haram, gak ada hukum haramnya. Wa imraruhu, dan melewatkan Al-Qur'an ala qalbi, atas hati. Ini sama, itu membaca Al-Qur'an di dalam hati. Qala, berkata, ashabuna, siapa sahabat-sahabat kami, yaitu teman-temannya daripada Imam Nawawi, ulama di zamannya beliau. Wa yajuzu, dan boleh, lil junubi, bagi orang yang junub, wal haidi, dan bagi orang yang haid, an yakula, hendaknya berkata siapa keduanya, junub dan haid, indal musibati, ketika musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah Al-Qur'an, ayat daripada Al-Qur'an. Wa inda rukubid dabati, dan ketika menunggangi hewan, yaitu membaca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Ini juga Al-Qur'an, ayat daripada Al-Qur'an. Wa indad du'ai, dan ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga Al-Qur'an, ayat daripada Al-Qur'an. Idza, ketika, lam yaksuda, tidak bermaksud siapa keduanya, bihi, dengan bacaan itu, Al-Qur'ana, terhadap membaca Al-Qur'an. Jadi menurut ulama-ulama di zamannya Imam Nawawi, bagi orang yang junub, bagi orang yang haid, itu boleh ketika mendapatkan musibah atau ketika ada musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu boleh menurut ulama di zamannya beliau. Dan ketika menunggangi hewan, ketika menunggangi kuda,
itu membaca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin. Itu juga tidak apa-apa. Wa inda doa, dan ketika doa. Bagi orang yang junub, ketika doa dia meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagi orang yang junub, bagi orang yang haid itu tidak apa-apa. Dengan syarat, masih dikoyiti, dengan syarat tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran. Itu semua, itu ketika musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika menunggangi hewan dan ketika berdoa, dia membaca ayat daripada Al-Quran itu. Jika tidak diniati untuk membaca Al-Quran, baik niatnya itu untuk dzikir atau selain untuk dzikir atau yang lain, niat untuk yang lain, maka ini tidak haram, tidak apa-apa bagi meskipun si orang tersebut itu junub maupun haid, itu tidak apa-apa. Walahuma, dan bagi keduanya an yakula, apa hendaknya berkata siapa keduanya bismillahi, kepada bismillah, walhamdulillahi, dan alhamdulillah, idza lam yaksuda, jika tidak bermaksud siapa keduanya Al-Qur'ana, terhadap Al-Qur'an. Dan bagi keduanya, bagi si haid dan bagi orang yang haid, dan bagi orang yang junub, itu tidak apa-apa membaca bismillah dan berkata alhamdulillah, apabila dengan syarat, ini juga dikoyiti, dengan syaratnya tadi sama, apabila tidak dimaksudkan atau tidak ditujukan untuk membaca Al-Quran. Itu tujuannya untuk apa? Baik untuk dzikir tujuannya membaca bismillah, tujuannya untuk berzikir kepada Allah, atau yang selainnya daripada dzikir. Sawaun, baik qasada bermaksud siapa keduanya adzikra, terhadap dzikir, aulam yakun, atau tidak ada lahuma itu bagi keduanya qasdun, apa qasad atau tujuan. Wala ya'thamani, dan tidak berdosa siapa keduanya illa idza qasada, kecuali jika bermaksud siapa keduanya Al-Qur'ana, terhadap membaca Al-Qur'an. Nah, diteruskan, baik tadi itu ketika musibah, ketika dia mendapatkan musibah, dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau dia haid dan junub ini membaca bismillah atau membaca alhamdulillah. Ini apabila diniati, apabila dia bertujuan untuk membaca Al-Quran kan haram. Jika tidak diniati untuk membaca Al-Quran, untuk niatnya untuk dzikir, maka ini boleh, tidak haram. Meskipun niatnya itu dia bertujuan untuk dzikir atau tidak ada niat untuk berzikir. Jadi tidak ada niat untuk membaca Al-Quran maupun untuk berzikir. Dia hanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka ini tidak haram. Dan keduanya ketika membaca itu semua, bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid itu tidak mendapatkan dosa. Kan tidak diharamkan, maka tidak mendapatkan dosa. Kecuali nanti bisa keduanya, bagi si haid dan bagi si junub ini mendapatkan dosa. Itu ketika dia membaca bismillah, atau ketika mendapatkan musibah dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu diniatkan untuk membaca Al-Quran. Tujuannya memang condong di dalam hatinya, tujuan di dalam hatinya dia emang berniat untuk membaca Al-Quran, maka ini haram hukumnya, dan si junub dan orang yang nifas ini akan mendapatkan dosa. Wa yajuzu, dan boleh lahuma bagi keduanya qira'atuma, apa membacanya sesuatu nusikhat yang dihapus, tilawatuhu, apa bacaannya, qira'atuma kasayyikhi wasayyikhati idza zanaya farjamuhuma, dan
bagi orang yang nifas, bagi orang yang haid, bagi orang yang junub, dan juga bagi orang yang hadas, itu boleh membaca suatu bacaan Al-Quran yang mana bacaan tersebut itu sudah dihapus. Jadi Al-Quran ini masih ada yang dihapus bacaannya. Suatu bacaannya itu masih ada yang dihapus. Seperti kasyaykhi wa sayyakhati idza zanaya farjamuhuma. Ini nusakh ini, tulisan ini di dalam Al-Quran ini sudah dihapus. Karena Al-Quran itu juga masih ada yang dihapus. Nah, tulisannya masih ada yang dihapus, bacaannya masih ada yang dihapus. Dan terkadang ada yang enggak dihapus, akan tetapi hukumnya itu yang dihapus. Ini masih banyak pembagiannya. Maka dari itu, bagi orang yang nifas ataupun yang hadas atau yang junub, dia berzikir kepada Allah boleh, kan tetapi untuk membaca Al-Qur'annya itu haram, kecuali nanti tidak diniatkan untuk membaca Al-Qur'an, diniatkan untuk zikir atau selain daripada itu. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbana fana bima lamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakirna wa fakiyalana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qudri unta wa daka Rabbi wafikana wa wafikum lima tartadi kaulan wa filan karama warzukil kulla halalan daima wa akhillat kiya ulama nuhda bil khairi wa nufa kulla syarr rabbana wa salih lana kulla su'un wa akir rabbir ridha minkal uyun anna rabbana kulla duyun qabla an ta'ti yana rusulul manun wa firistur anta akraman satar wa salatullah hitasal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fi ilin nasi sifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa kamraka wa sa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la lada asrafna fatub alaina tauba tasilu kulla hauba fastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairil lilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi sama fadla wa juda manna la bittisabi minna nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa ali wa sahbi dadata si sahbi walhamdulillahi fil badri wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.